Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 54. Isra Miraj, ke langit berikutnya. Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama Jibril. Beliau melihat orang-orang berbibir seperti bibir unta. Di mulut mereka ada potongan api berbentuk batu yang mereka telan lalu keluar lagi lewat duburnya, kemudian ditelan lagi begitu seterusnya. Siapakah mereka ini? Rasulullah bertanya-tanya. Mereka adalah para pendosa yang memakan harta anak yatim. Setelah itu, beliau melihat orang-orang seperti keluarga Fir'aun. Perut mereka membesar, sedangkan serombongan unta-unta gila menginjak-injak perut mereka di neraka. Orang-orang itu tidak mampu lagi menghindar. Siapakah orang-orang ini? Tanya Rasulullah. Orang-orang itu adalah para pemakan riba. Mereka biasa meminjamkan uang kepada orang lain, tetapi meminta uang pinjaman itu dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan uang yang dipinjam. Setelah itu, Rasulullah melihat orang-orang yang di hadapan mereka ada dua jenis daging, satu empuk dan lezat, sedang yang satu lagi kesat dan busuk. Akan tetapi, orang-orang itu memakan daging yang busuk. Siapakah mereka ini? Kembali Rasulullah bertanya. Dijelaskan kepada beliau bahwa orang-orang itu menelantarkan istrinya dan mendekati perempuan lain yang tidak halal. Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah dibawa ke langit kedua. Beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria. Keduanya adalah saudara sepupu dari garis ibu. Di langit ketiga, beliau berjumpa dengan seorang nabi yang wajahnya begitu tampan seperti bulan purnama. Itu adalah Nabi Yusuf. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris yang telah dimuliakan Allah dengan diangkat dari dunia ke tempat yang tinggi. Di langit kelima, Rasulullah bertemu Nabi Harun, putra Imran. Nabi Harun adalah nabi yang dikasihi kaumnya. Belum pernah saya bertemu orang segagah dia. Demikian sabda Rasulullah tentang Nabi Harun. Menerima perintah salat. Di langit ke-6, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Lalu, di langit ke-7, beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di atas singgasana gerbang surga, Baitul Makmur. Setiap hari, 70.000 malaikat masuk lewat gerbang itu dan tidak keluar lagi sampai hari kebangkitan. Belum pernah saya melihat orang yang lebih menyerupai saya. Laki-laki itu ayah saya, Nabi Ibrahim. Kemudian, ia membawa saya ke surga dan di situ saya melihat seorang gadis berbibir merah gelap, dan saya tanyakan dia, milik siapa ia sebab ia begitu gembira ketika berjumpa dengan saya, dan jawabnya, saya milik Zaid bin Haritsah. Kemudian Rasulullah dibawa ke hadapan Arasy sehingga bertemu Allah. Segalanya tidak dapat dilukiskan dengan lidah dan di luar jangkauan daya otak manusia. Bertemu dengan Allah yang Maha Agung membuat Rasulullah merasakan kesejukan sampai ke tulang punggungnya. Kemudian, rasa tenang dan damai membanjiri perasaan beliau, begitu terasa nikmat. Pada saat itulah, Rasulullah, Allah memerintahkan agar setiap muslim melakukan salat 50 kali sehari semalam. Begitu Rasulullah turun dari Arasy, beliau bertemu Nabi Musa yang berkata, bagaimana engkau mengharap pengikut-pengikutmu akan melakukan salat 50 kali setiap hari? Sebelum engkau, aku sudah punya pengalaman, sudah kucoba terhadap Bani Israel sekuat daya. Percayalah dan kembalilah kepada Allah, minta supaya dikurangi jumlah salat itu. Kemudian Rasulullah kembali menemui Allah. Kemudian jumlah salat dikurangi jadi 40 kali setiap hari. Namun, Nabi Musa menganggap masih di luar kemampuan orang. Dia sarankannya lagi Rasulullah kembali meminta keringanan. Demikianlah, beberapa kali Rasulullah bola-balik menemui Allah sampai akhirnya jumlah salat ditetapkan menjadi 5 kali sehari semalam. Kemudian, Rasulullah kembali ke bumi dengan menuruni tangga. Burak pun membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Mengabarkan Isra Miraj, menjelang fajar Rasulullah membangunkan Ummu Hani dan keluarganya. Oh Ummu Hani, sabda Rasulullah, seperti engkau maklum, semalam aku salat malam terakhir bersama kamu. Kemudian aku ke Baitul Maqdis dan salat di sana. Baru saja, saat ini, kita salat subuh bersama. Rasulullah kemudian bangkit, meninggalkan Ummu Hani yang masih terperangah. Ummu Hani tahu beliau akan keluar dan mengabarkan Isra dan Miraj kepada orang banyak. Rasulullah berdiri dan berjalan ke pintu begitu cepat seolah-olah tidak sabar lagi untuk mengabarkan perjalanan ini. Padahal, beliau tahu apa akan dikatakan orang Quraisy yang selama ini memusuhinya. Namun, semangat Rasulullah tidak terhalangi oleh hal-hal semacam itu. Rasa khawatir Ummu Hani menggunung seketika. Begitu cepatnya langkah Rasul sehingga Ummu Hani terpaksa menarik jubah Rasul dengan tergesa-gesa. Ya Rasulullah,
jangan mengatakannya pada halayak ramai. Nanti mereka menuduh engkau berdusta dan mereka akan menghinamu. Rasulullah tersenyum menenteramkan, demi Allah, saya akan tetap mengatakannya. Ummu Hani tidak bisa berkata apa-apa lagi melihat tekad Rasulullah yang sudah demikian kuat. Ketika Rasulullah pergi, dilihatnya beliau dengan pandangan khawatir. Ummu Hani segera memanggil seorang hamba sahayanya, seorang perempuan dari Habasyah. Pergilah, ikuti Rasulullah dan dengar yang dikatakan kaumnya terhadap beliau. Hamba sahaya itu pun bergegas pergi. Demikian kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 54. Tonton terus video lanjutannya hingga selesai supaya kita mengenal baginda Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Semoga ini menjadi salah satu upaya pemantasan diri untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Tentunya tidak hanya mengenal kepribadian Rasulullah tapi juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa.